Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik melaksanakan tugasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Pada tahun 2021, beberapa isu yang menjadi highlight pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia antara lain 1. Polemik impor beras. Ombudsman Republik Indonesia temukan potensi maladministrasi. Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras dan manajemen stok beras akibat kebijakan yang tidak terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Untuk kedua potensi maladministrasi tersebut, Ombudsman akan melaksanakan inisiatif atas prakarsa sendiri untuk pencegahan terjadinya maladministrasi dalam tata kelola kebijakan importasi dan stok beras. 2. Ombudsman Republik Indonesia temukan maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK. Pada tanggal 19 Mei 2021, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari Tim Advokasi Selamatkan KPK. Ihwa dugaan penyimpangan prosedur asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara tahun 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Maladministrasi terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK. 3. Ombudsman Republik Indonesia berikan saran perbaikan investigasi kasus kebakaran tangki Pertamina di Balongan, Indramayu. Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan investigasi lapangan pada lokasi kebakaran tangki Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, serta permintaan keterangan kepada pihak PT Pertamina RU6 dan PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI pada 7-9 April 2021. Ombudsman Republik Indonesia menemukan beberapa hal, di antaranya adanya keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh Pertamina dan tidak ada informasi yang terbuka mengenai kondisi kilang Pertamina Balongan sebelum peristiwa kebakaran terjadi. 4. Ombudsman Republik Indonesia temukan 5 potensi maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Ombudsman Republik Indonesia menemukan setidaknya 5 potensi maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian sistemik Ombudsman Republik Indonesia tentang pencegahan maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Pertama, tidak dituangkannya kriteria secara detail petani penerima pupuk bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi sektor pertanian tahun anggaran 2021. Kedua, ditemukan ketidakakuratan data petani penerima pupuk bersubsidi. Ketiga, YK menyebutkan terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi serta permasalahan transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Keempat, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan prinsip 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Serta kelima, belum efektifnya mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi. 5. Ombudsman Republik Indonesia awasi pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan mendapat kritik dari masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan kerap dikritik dalam implementasi Inpres tersebut. Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan beberapa masukan terkait penyelenggaraan pelayanan BPJS kepada pihak-pihak terkait. Laporan masyarakat yang paling banyak disampaikan ke Ombudsman adalah substansi mengenai agraria atau pertanahan, kemudian kepegawaian,
kepolisian, pendidikan, dan pedesaan. Itu 5 besar dari substansi laporan masyarakat yang masuk ke mekanisme pelaporan masyarakat di Ombudsman tahun 2021. Dan jumlah keseluruhan untuk laporan masyarakat tahun 2021 adalah sebanyak 18.184. Ini meningkat 5.000 laporan dibanding tahun 2021 yang berjumlah 13.805 laporan. Di tahun 2021, jumlah akses masyarakat yang meskipun di masa pandemi ternyata metode atau cara masyarakat melaporkan mengadukan atau melaporkan keluhannya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masih didominasi oleh pengirim lewat mekanisme pengiriman surat fisik, ya. Lewat baik itu lewat mekanisme kantor pos atau jasa pengiriman yang lainnya, yaitu sebanyak 3.007 atau kurang lebih 41% dari 18.184 laporan masyarakat. Selain surat juga ada lewat mekanisme datang langsung dan lewat WhatsApp atau media sosial 965 laporan, kemudian lewat email 635 laporan. Jadi kalau kita lihat dari cara masyarakat menyampaikan laporannya kepada Ombudsman, yang tertinggi adalah lewat mengirim surat secara fisik, kemudian datang langsung ke pusat-pusat pelaporan Ombudsman baik itu di pusat dan di perwakilan, kemudian lewat WhatsApp atau media yang kita sediakan lewat WhatsApp dan lewat email. Selain juga ada lewat telepon. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kecenderungan masyarakat menyampaikan laporan itu karena lewat surat, juga lewat WhatsApp, lewat email, dan lewat surat datang langsung. Yang banyak mengalami kendala itu adalah ketika pelapor ini mengirim lewat surat. Ketika kalau lewat datang langsung, itu langsung bisa kita dapatkan nomor kontaknya, cara komunikasinya lewat handphone atau lewat WhatsApp atau lewat mekanisme komunikasi langsung. Nah, yang sering menjadi kendala itu adalah pelapor-pelapor yang mengirim lewat surat. Acap kali kita temukan bahwa setelah kita hubungi kembali pelapor, itu ada kendala pada aspek komunikasi. Misalnya pelapor tidak bisa dihubungi meskipun telah mencantumkan nomor telepon. Demikian juga meskipun telah mencantumkan email, misalnya emailnya juga kadang salah tulis atau tidak bisa disampaikan email yang kita kirim. Ternyata itu ada kekeliruan di dalam menulis alamat emailnya. Selain itu juga pelapor seringkali tidak melengkapi dokumen yang disampaikan kepada Ombudsman. Nah, itu beberapa kendala yang kita hadapi, terutama laporan yang lewat mekanisme surat. Sedangkan kalau yang email, WhatsApp itu dan telepon dan datang langsung, itu kecenderungannya mudah untuk kita selesaikan, terutama dalam rangka verifikasi laporan, baik itu syarat formil maupun materialnya. Setelah kami menerima alih tugas dari pimpinan yang lama tahun 2016-2021, sejak bulan Februari kita mendapat PR ya, di atas 3.000 laporan backlog yang harus diselesaikan, dan alhamdulillah pimpinan periode 2021 ini sampai 2026 itu bertekad untuk menyelesaikan backlog ini ke arah yang 0%. Kita harapkan di tahun 2023 nanti
Ombudsman akan bekerja pada laporan berdasar tahun berjalan. Nah, untuk backlog yang di atas 3.000 ini akan kita selesaikan tahun 2021. Itu alhamdulillah sudah kita selesaikan hampir 40% dari 3.000 itu, dan sisanya akan kita coba selesaikan di tahun 2022. Nah, adapun strategi yang kita gunakan untuk menyelesaikan backlog adalah pertama kita akan mengidentifikasi laporan-laporan yang masuk untuk memastikan apakah pelapor masih ada tujuan atau untuk menyelesaikan laporan itu. Jadi kita akan hubungi kembali, kita akan berkirim surat lewat alamat yang masih ada di dalam dokumen backlog itu, dan juga mencoba mengkontak seluruh nomor-nomor telepon yang tercantum di dalamnya, dan juga mencoba menghubungi secara langsung lewat perwakilan-perwakilan terdekat, ya, untuk memastikan apakah pelapor masih mempunyai maksud atau keinginan untuk diselesaikan lewat mekanisme yang ada di Ombudsman. Pada tahun 2021, beberapa capaian yang telah diraih oleh Ombudsman Republik Indonesia adalah 1. Ucapan terima kasih dari pelapor yang menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas keberhasilan dalam pemeriksaan laporan. 2. Ombudsman Republik Indonesia meraih peringkat sangat baik dalam anugerah meritokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2021. Pada 2021 ini, KASN menetapkan 45 instansi memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik dan 77 instansi dengan predikat baik. 3. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan berbagai instansi sebagai komitmen dalam peningkatan pelayanan publik. Yang sangat penting adalah bagaimana mendekatkan Ombudsman ini di masyarakat. Kecenderungan yang kita temukan, bahwa data yang kita temukan bahwa Ombudsman masih banyak belum dikenal oleh sebagian luas masyarakat, terutama masyarakat yang terjauh, terluar, terpinggir, yang belum bisa, terutama di daerah-daerah di mana Ombudsman belum bisa hadir secara langsung karena kemampuan Ombudsman masih ada di tingkat provinsi. Maka upaya kita adalah memperbanyak agenda koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan di daerah, dan juga melakukan sosialisasi lewat perwakilan agar masyarakat lebih mengenal Ombudsman dan tugas dan fungsi Ombudsman. Ini kita harapkan dengan pendekatan itu masyarakat lebih tahu jalur dan bagaimana cara dan solusi menyampaikan pengaduannya kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, upaya yang kedua adalah dengan kita meningkatkan upaya pencegahan maladministrasi dengan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif kepada masyarakat, entah itu lewat organisasi sosial kemasyarakatan, entah itu lewat lembaga pendidikan, entah itu lewat kerjasama dengan pemerintahan di daerah, OPD ataupun lembaga-lembaga badan di daerah, agar Ombudsman lebih bisa memberikan pengaruh kepada penyelenggara pelayanan publik, di mana diharapkan kualitas penyelenggaraan publik akan semakin baik. Yang ketiga, tentu kita akan tingkatkan kualitas penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik lewat survei kepatuhan, yang kita harapkan dengan survei kepatuhan ini publik menjadi tahu, lebih paham standar-standar pelayanan, sehingga apabila masyarakat telah mengetahui standar-standar itu, dapat menjadi dasar masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya kepada Ombudsman. Saya kira itu yang penting bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini, dan kita berharap bahwa di tahun 2022 ini pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Ombudsman semakin membuat masyarakat kemudian lebih mengenal Ombudsman,
dan aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh Ombudsman itu kemudian menjadikan Ombudsman lebih dekat kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik juga ikut semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, antara lain pelaksanaan apel rutin setiap hari Senin pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh seluruh insan Ombudsman Republik Indonesia. Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara. Ombudsman Republik Indonesia juga telah mengumumkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 pada 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten pada Rabu 29 Desember 2021 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Pada acara tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara daring menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi penyelenggara pelayanan publik yang lambat dan berbelit-belit. Ombudsman berharap bahwa penilaian ini dilakukan dalam rangka percepatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik.